pertama-tama harus gue beri applause dulu ya untuk fans Manchester United ya. Gue berikan selamat yang mana pemain terbaik Premier League musim ini yaitu berasal dari klub Manchester United. Pasti banyak pengamat sepak bola, fans-fans sepak bola ini banyak yang mengira pemain terbaik Premier League musim ini berasal dari klub yang juara Premier League. Tetapi nggak bisa begitu. Memang pasti kalian mengiranya Declan Rice yang bakal juara pemain terbaik Premier League musim ini. Tetapi faktanya adalah Bruno Fernandes. Ya benar, Bruno Fernandes yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League musim ini. Kenapa bisa seperti itu? Dilihat perannya. Peran Bruno Fernandes di musim ini yang mengatur ritme lini tengah. Mungkin tidak seperti Declan Rice bisa membawa Arsenal juara, tetapi peran Bruno Fernandes, ingat, Manchester United ketika ditukangi Ruben Amorim berada di peringkat ke-13. Lalu tiba-tiba masuklah Michael Carrick yang merubah sistem itu. Tanpa belanja pemain, Michael Carrick memakai pemain sepeninggalan dari pelatih sebelumnya yaitu Ruben Amorim. Ya benar, racikan Ruben Amorim ini mengandalkan lini tengah yang memanfaatkan Bruno Fernandes, mengeksploitasi lini tengah Manchester United, memberikan umpan-umpan manja, mengatur ritme permainan Manchester United di lini tengah. Ini benar-benar terlihat peran Bruno Fernandes sangat vital musim ini di Manchester United sehingga membawanya Bruno Fernandes menjadi pemain terbaik Premier League musim ini. Oke, sebelum lebih lanjut, gue mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu channel Progressive Football ini dan jangan lupa juga tekan tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian karena dengan subscribe dan like dan share-nya ini sangat bikin gue semangat bikin video-video tentang sepak bola, pembahasan sepak bola seperti ini. Oke, lanjut saja ke beritanya yang mana Bruno Fernandes ini adalah pemain asal Portugal yang sempat dirumorkan pada awal musim kemarin, musim 2025 berakhir kemarin, ingin pindah ke Barcelona. Tetapi ditahan oleh manajemen Manchester United, ditahan oleh Ruben Amorim, yang mana peran dia sangat vital. Kalau dia pindah ke Barcelona, Bruno Fernandes tidak akan mendapatkan posisinya seperti di Manchester United, yang mana dia pemain bintang di Manchester United. Itu akan kesulitan beradaptasi di Barcelona. Dan benar saja, walaupun awalnya diragukan bisa tampil baik di bawah asuhan Ruben Amorim pada awal musim 2025-2026 di Premier League ini, tetapi awal musim 2025-2026 ini Manchester United di musim ini terseok-seok, bahkan sampai keluar dari 10 besar, menginjak 8 besar terus terlempar lagi ke 10, peringkat 10, 12, 13, langsung manajemen MU mengganti pelatih, langsung mendatangkan Michael Carrick tanpa belanja pemain. Faktanya apa? Dilihat Bruno Fernandes menjadi peran penting lini tengah Manchester United yang mana di gelandang bertahan. Ini formasinya Michael Carrick dari awal dia menukangi sampai selesai itu formasinya 4-2-1, 4-2-3-1, 4-2-1-3 yang mana titik peran pentingnya ada di Bruno Fernandes. Mengatur ritme, dia bergerak bebas di lini tengah, kadang bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa bertahan, membantu serangan balik cepatnya. Ketika switch gameplaynya MU diatur oleh Bruno Fernandes yang mana dibantu oleh dua gelandang bertahan, dua pivotnya yaitu Kobbie Mainoo dan Casemiro. Bener-bener kalau gua bilang di sini Bruno Fernandes dibantu oleh dua gelandang pivot, Bruno Fernandes di sini fokus untuk membantu penyerangan, itu betul sekali. Dengan Bruno Fernandes fokus membantu penyerangan, dia diringankan bebannya di lini tengah ketika pertahanan fokusnya oleh Casemiro dan Kobbie Mainoo. Ini membuat Bruno bisa mengeksplor penyerangannya Manchester United, mengatur yang mana ada Bumo, ada Benjamin Sesko, lalu ketika Bumo diganti ada Cunha, ada Zirkzee. Ini formula yang tepat. Michael Carrick mengatur Manchester United ini dengan formula yang tepat, dengan racikan yang tepat, sehingga bisa perlahan-lahan naik, kemenangan demi kemenangan, yang mana ada laga-laga penting ketika melawan Manchester City, melawan Arsenal.
di sini yang tidak terduga Manchester United ini selalu menang gitu loh ketika melawan tim-tim the Big Four-nya Premier League. Yang mana ketika lawan Manchester City saja, Manchester City bisa menjadi kucing-kucingan di lini tengah antara Bruno Fernandes, Kobe Mainoo, terus Luke Shaw, terus di situ ada Cunha, dioper kepada Kobe Mainoo lagi, Bruno Fernandes, lihat ada Mbeumo. Kerjasama di lini tengah, rapatnya lini tengah, rapatnya permainan Manchester United antar lini, ini menguntungkan untuk ketika bertahan, transisi dari bertahan ke menyerang ke bertahan, ini menjaga kerapatan antar lini di bawah asuhan Michael Carrick ini sangat bagus sekali. Yang mana di sektor kanannya ada Diego Dalot, di kiri ada Luke Shaw, di tengah Maguire. Ini terlihat lebih bagus lagi nih di bawah asuhan Michael Carrick. Yang mana Maguire, terus Lisandro Martinez yang baik yang cedera juga, Larry Yoro tampil bagus di bawah asuhan Michael Carrick. Tiga di depannya ada lebih mengandalkan sih kalau gue lihat di musim ini ada Benjamin Sesko, Mbeumo dan Cunha. Tetapi kadang Mbeumo dan Cunha ini sering bergantian. Kalau Cunha main babak pertama, Mbeumo main di babak kedua. Mbeumo main babak pertama, Cunha main di babak kedua, seperti itu. Tetapi di sini Benjamin Sesko yang mana ketika di zamannya Ruben Amorim, Benjamin Sesko ini secara gue lihat permainan Manchester United, Benjamin Sesko di zaman Ruben Amorim ini seperti pemantul bola atau target man yang mengeksekusinya bisa Cunha, Mbeumo. Tetapi terkadang kalau memang memungkinkan, Benjamin Sesko itu di zamannya Amorim dia bisa menjadi finisher yang hebat juga. Tetapi ketika di zamannya Carrick ini dia lebih hidup. Benjamin Sesko lebih bermain fleksibel, lebih membantu pertahanan, lalu memancing back-back lawan. Disitulah perbedaan karakter Benjamin Sesko di bawah Ruben Amorim dan Michael Carrick. Ruben Amorim lebih menunggu di depan sebagai target man, tetapi ketika zamannya Carrick, Benjamin Sesko mundur untuk membantu Bruno Fernandes membangun serangan dari belakang. Tetapi nanti sayap-sayapnya maju nih. Entah Luke Shaw, back sayapnya maju overlap, atau Diego Dalot membantu maju. Dan di sini Mbeumo atau Cunha standby di depan sebagai pemantul bola. Lalu menahan bola, Benjamin Sesko lari. Itulah kegunaannya Benjamin Sesko mundur membantu pertahanan MU lalu membangun serangan dari belakang. Wah, ini benar-benar musimnya Manchester United bangkit dari papan tengah, bisa dibilang papan tengahnya Premier League. MU levelnya segitu aja tahun kemarin, beberapa tahun terakhir, tetapi di musim ini berhasil tembus UCL. Ini benar-benar kebanggaannya, walaupun tidak juara UCL ya, tetapi pemain terbaik dari Premier League berasal dari Manchester United. Itu perannya sangat penting, pemain asal Portugal, yang mana nanti kita lihat di peran Bruno Fernandes di Piala Dunia, ini bagaimana nih? Apakah dia bisa mengatur ritme, bisa menahan egonya sedikit di belakang Cristiano Ronaldo, dia bermain di belakang Cristiano Ronaldo, apakah dia benar-benar bisa ngatur ritmenya Portugal ketika di Piala Dunia nanti. Yang mana kita ketahui bersama Portugal ini di setiap lininya ada bintang-bintang semua. Dan ditambah ada Vitinha yang bermain bagus sebagai gelandang tengahnya PSG juga seperti itu. Apakah Bruno Fernandes bisa berbagi perannya dengan Vitinha, lalu bisa berbagi perannya dengan Ronaldo, yang mana arus egonya diturunkan sedikit ketika bermain di timnas Portugal. Oke, jadi itu saja dari Progressive Football di konten kali ini, yang mana membahas Bruno Fernandes sebagai pemain terbaik Premier League. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada berita-berita update terbaru, yang mana video di Progressive Football ini biasanya tayangnya kalau Sabtu Minggu jam 6 pagi, lalu kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 9 pagi. Gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.